Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bilal Ramadan dari 12-7 dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Maisaro. Saya akan membuat video yang mempresentasikan tentang pembelajaran sejarah bagi kehidupan bangsa dan negara. Definisi sejarah. Definisi sejarah adalah suatu peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu dan dapat diketahui melalui peninggalan pada masa peristiwa terjadi. Yang pertama, pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada Herodotus. Herodotus adalah sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak secara garis lingkar tinggi. Darahnya dikabarkan oleh keadaan manusia. Yang kedua, Reusian Abdul Ghani. Reusian Abdul Ghani adalah sejarah, salah satu bidang ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau beserta segala kejadian-kejadiannya. Yang ketiga ada Muhyamin. Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun oleh penyidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Yang keempat, Thomas Carlyle. Sejarah dalam masa lampau yang mempelajari biografi orang-orang terkenal. Mereka adalah penyelamat pada zaman. Mereka merupakan pada orang-orang besar yang pernah dicatat sebagai peletak dasar sejarah. Selanjutnya ada Ibnu Khaldun. Sejarah sebagai catatan tentang masyarakat, umat manusia atau peradaban dunia, tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Selanjutnya ada Ermoh Ali. Sejarah adalah ilmu menyelidiki perkembangan manusia dan kejadian-kejadian di masa lampau. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber sejarah. Yang pertama ada sumber benda, biasanya didapat dari artefak yang ditemukan perhiasan, candi, gegabah, dan patung. Dalam pembangunan bisa melengkapi peristiwa dari sejarah. Yang kedua, sumber tulisan. Berasal dari berbagai tulisan hasil peninggalan orang di masa lalu, contohnya surat kabar, dokumen, dan rekaman. Selanjutnya, sumber lisan. Keterangan sejarah yang didapat dari pelaku sebuah peristiwa atau pemilik catatan sehingga mampu memberikan kesaksian secara langsung. Selanjutnya, manfaat sejarah bagi kehidupan dan bangsa. Yang pertama, membantu kita memahami orang dan masyarakat. Manfaat sejarah yang pertama adalah dapat membantu kita memahami orang dan masyarakat, sebab sejarah menawarkan segudang informasi tentang bagaimana orang dan masyarakat berperilaku. Bagaimana kita bisa memahami kejeniusan, pengaruh inovasi teknologi, dan peran dimainkan kepercayaan dalam membentuk kehidupan keluarga. Jika kita tidak menggunakan apa yang kita ketahui tentang pengalaman, bagaimana kita bisa menilai perang jika bangsa dalam keadaan damai dalam ketidaktahuan kecuali kita menggunakan bahan sejarah? Dalam kata lain, sejarah menawarkan salah satunya basis bukti yang luas untuk kontemplasi dan analisis tentang bagaimana masyarakat berfungsi, dan orang perlu memiliki pemahaman tentang bagaimana masyarakat berfungsi hanya untuk menjalankan kehidupan mereka sendiri. Yang kedua, sejarah berkontribusi pada pemahaman moral. Manfaat berikutnya adalah berkontribusi pada pengalaman moral. Dalam hal ini, sejarah menyediakan medan untuk kontemplasi moral, mulai dari mempelajari kisah individu dan situasi di masa lalu, yang memungkinkan untuk seseorang belajar dari kisah-kisah tersebut. Studi tidak hanya membahas tentang pahlawan yang diakui, tetapi juga orang-orang
biasa yang memberikan pelajaran keberanian dan ketekunan. Yang ketiga, sejarah memberikan identitas. Mempelajari sejarah keluarga sendiri adalah penggunaan yang paling sederhana dan paling jelas dari sejarah. Karena ini memberikan fakta tentang silsilah dan sebagai dasar untuk memahami bagaimana keluarga telah berinteraksi dengan perubahan sejarah yang lebih besar. Yang keempat, sejarah membuat kita belajar lebih hati-hati. Sejarah dapat berperan dalam proses pembelajaran pada salah satu kejurusan atau keterampilan tertentu seperti navigasi, jurnalistik, senjata atau militer, dan lain sebagainya. Belajar sejarah membuat kita jadi lebih hati-hati mengenai banyak hal, salah satunya agar menghindari kesalahan yang mungkin saja sebelumnya sudah pernah terjadi, termasuk dalam hal pekerjaan. Yang kelima, sejarah dapat memberikan kesenangan. Berkaitan dengan fungsi rekreasi, belajar sejarah dapat memberikan rasa kesenangan maupun keindahan. Seseorang pembelajaran sejarah dapat terpesona oleh kisah sejarah yang kagum-kagum atau menarik perhatian pembaca, baik itu berupa roman maupun cerita-cerita peristiwa yang lain. Mengapa sejarah itu penting? Perubahan yang terjadi pada masa lalu mempengaruhi kehidupan manusia di masa kini. Perubahan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Masa lalu merupakan masa yang telah dilalui oleh suatu masyarakat yang selalu berkaitan dengan konsep-konsep dasar berupa waktu dan ruang. Mempelajari sejarah memungkinkan manusia zaman sekarang mengetahui kesalahan-kesalahan manusia di masa lalu atau mengetahui kunci keberhasilan para pendahulu. Mengetahui kelemahan dan kekurangan di masa silam berguna agar manusia zaman sekarang tidak mengulangi lagi di masa sekarang dan masa yang akan datang. Manusia perlu belajar dari sejarah karena sejarah mengajarkan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sejarah tidak hanya tentang kebaikan tetapi juga ada keburukan. Maka manusia zaman sekarang bisa mengambil kebaikan dan menghilangkan keburukannya. Ya, demikian video yang saya dapat buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.